Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini aku tuh mau share kegiatan aku tuh dari pagi sampai malam hari menjelang tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh kegiatan aku yang emang sok sibuk setiap harinya. Dan ini aku awali kegiatan aku di pagi hari pastinya. Ini aku mau beresin dulu nih cucian pakaian aku teman-teman. Aku tuh ya teman-teman entah kenapa ya padahal kayak sebelum-sebelumnya kan aku rajin ya teman-teman nyuci setiap hari gitu. Sebelum 17-an lah gitu. Tapi karena kemarin tuh aku emang sibuk banget untuk ikut persiapan lomba senam dan yang lain-lain gitu. Jadinya kadang aku kan nyuci 2 hari sekali gitu ya. Nah, sekarang tuh sampai kayak keterusan gitu loh teman-teman. Nyuci 2 hari sekali. Malah jarang aku tuh nyuci setiap hari teman-teman. Emang lebih ini sih ya, kayak dari sabun tuh lebih hemat, pastinya listrik juga lebih hemat kayak gitu ya. Cuman itu tuh lama teman-teman karena kan cuciannya banyak gitu ya. Jadi lama beresnya gitu. Padahal sih sebenarnya aku tuh lebih senang nyuci setiap hari ya teman-teman, karena kan cuciannya itu sedikit gitu. Tapi entah kenapa kayak sekarang tuh kayak udah mulai ngerasa nyaman teman-teman buat buat nyuci 2 hari sekali kayak gitu. Kalian itu tim yang nyuci setiap hari atau tim yang nyuci seminggu sekali atau berapa hari sekali? Boleh komen di bawah ya. Nah teman-teman, ini aku lanjut aja langsung jemurin pakaiannya ya teman-teman. Berhubung belum punya jemuran, jadi udah aku masih jemur di sini ya sekarang. Karena kan aku emang belum ada punya jemuran ya. Jemuran yang sebelumnya itu patah teman-teman. Jadi untuk sekarang ini aku jemurnya di teras ini dulu sampai nungguin Pak suami kapan gitu ya sempetnya buat bikinin aku jemuran. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak rada-rada serak-serak gimana gitu. Karena emang ini tuh masih dari efek yang sebelumnya tuh aku bilang radang tenggorokan dan kayak mau batuk gitu ya. Tapi ini tuh batuknya tuh kayak sesekali aja berasanya gitu teman-teman batuknya. Tapi entah kenapa suaraku jadi ikutan serak juga gitu ya, Masya Allah banget. Sekarang juga anak-anak tuh juga gantian teman-teman bolak-balik batuk-batuk pilek gitu ya. Bukan anak-anak aja, aku juga pokoknya kayak gantian. Aku sama anak-anak tuh bertiga gantian teman-teman bolak-balik kena batuk pilek gitu. Kemarin tuh pertamanya tuh yang kena duluan itu kakak, terus lanjut adek, terus lanjut aku. Nah aku udah agak mendingan sedikit gitu ya, walaupun masih lumayan merasa. Sekarang kakak tuh udah mulai lagi kambuh teman-teman, dan adek tuh udah agak sedikit mendingan kayak gitu ya. Jadi pokoknya ini tuh batuk pilek tuh kayak berkesinambungan teman-teman. Oke teman-teman, aku lanjutin ya. Setelah tadi beres untuk ngurusin pakaian di depan sana, semoga pakaian itu cepat keringnya ya teman-teman. Ini aku lanjut ke belakang. Ini aku mau ngerebus air minum ya. Sekarang aku udah jarang ngerebus air minum teman-teman, karena stok kayu bakar tuh udah menipis banget. Sebenarnya kayu yang besar-besar tuh ada, cuman aku nggak punya kampak teman-teman buat ngempakin si kayunya kayak gitu ya. Jadi ya udah deh gitu, aku sempat libur buat ngerebus air karena kayunya itu tuh nggak ada yang bagus teman-teman. Jadinya kayunya itu cepat matinya gitu loh apinya. Jadi kayak harus bener-bener bentar-bentar tuh dipantau gitu. Nah aku tuh mager banget teman-teman, makanya ya udah deh gitu ya, kapan datang rajinnya baru deh aku ngerebus air ditunggu. Tapi kalau lagi mager ya udah sih ngerebusnya itu di kompor aja. Kayaknya aku tuh perlu sih teman-teman buat ngebelah-belahin segera kayu-kayunya ya, biar kalau misalnya masak-masak air itu udah enak. Sebenarnya sih agak rada-rada ngerasa rugi sih teman-teman kalau ngerebus air di kompor gas gitu. Karena apa ya? Karena gasnya itu jadi cepet banget gitu loh habisnya teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu ya. Kalau misalnya kita itu mau hemat ya harus rajin. Kalau misalnya mager ya siap-siap harus lebih ekstra gitu ya pengeluarannya. Oke, ini untuk kayunya aku rapihin dulu, aku tambahin lagi gitu ya, biar nggak bolak-balik teman-teman buat ngecekin apinya. Karena kalau misalnya kayunya itu tipe kayu yang mudah banget habisnya ya teman-teman, itu tuh bakalan bakalan bau asap gitu teman-teman untuk airnya kalau misalnya nggak langsung cepet ditambahin kayu gitu. Dan itu tuh bener-bener
bikin mager sih, karena bentar-bentar harus ngecek gitu kan. Ini tuh kayunya tuh bukan kayu yang gimana-gimana sih, malah ini tuh bambu teman-teman, bambu yang dari bekas jemuran aku yang patah itu. Dan ternyata itu tuh bener-bener bentar banget gitu ya, habis, bentar-bentar habis. Jadinya aku harus bolak-balik teman-teman buat nambah-nambahin kayunya gitu. Karena kalau misalnya enggak, apinya keburu padam dan terlalu banyak asap, itu yang bakalan bikin air itu tuh jadi bau asapnya itu pekat gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu tuh enak teman-teman, bau asap enak gitu. Karena kan ciri khas dari air minum yang direbus langsung kayak gini teman-teman di tungku kayu, itu tuh emang airnya tuh ada bau asapnya, cuman ya kayak sedikit, dan itu tuh emang nggak ngeganggu sih sama sekali menurut aku. Justru itu tuh yang bikin enak gitu airnya. Aku sambil ngerebus air minum juga nyambi buat nyapu-nyapu tipis ya teman-teman di belakang ya, sekalian lah gitu ya teman-teman, bersih-bersih sambil ngerebus air. Oke deh teman-teman, ini aku mau lanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya. Ini aku mau masak-masak dulu. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Boleh dong ya komen-komen di bawah, menu kalian hari ini tuh apa? Kalau aku sih biasa teman-teman, nggak jauh-jauh dari persambel-sambelan ya. Dan kali ini aku mau bikin dua menu, satu buat anak-anak pastinya sop-sopan ala-ala, dan yang satunya itu sambelan gitu ya. Pokoknya gitu-gitu terus. Dan karena masak yang sambal-sambal gini teman-teman, kadang sayurnya itu tuh dimasaknya itu nyusul gitu ya. Karena kalau sayur itu kan enaknya makannya anget-anget gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh suka aku tumisin kol atau daun singkong kayak gitu-gitu. Cuman ya udah sih dadakan aja gitu biar masih anget gitu kan sayurannya. Masak-masak pakai 2 kompor sekaligus kayak gini ya teman-teman, itu benar-benar butuh fokus tingkat tinggi sih menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita nggak fokus tuh teman-teman bisa kelupaan salah satunya gitu ya. Karena kadang aku tuh suka gitu juga teman-teman, apalagi kalau misalnya semua serba disambi, kayak sambil ngonten, ini juga masakan harus dipegang. Belum lagi misalnya kayak sambil ngurusin anak-anak gitu. Nah itu kadang tuh suka kelupaan tuh teman-teman, bisa aku kelupaan naruh garam, naruh penyedap kayak gitu ya. Jadi kadang aku tuh bingung, ini udah aku kasih penyedap belum, ini udah aku kasih garam belum, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus fokus teman-teman. Dan biasanya juga sih kalau misalnya aku itu masak kompok pakai 2 tungku langsung kayak gini sekarang-sekarang gitu ya, itu ya udah sih aku fokusin ke masakan teman-teman. Aku nggak megang-megang kerjaan yang lain di luar masak-masak dan area kompor ini ya. Karena kan kalau misalnya pakai 2 tungku gini harus benar-benar bisa sat-sat gitu ya tangannya, kiri kanan ngaduk kayak gitu tuh harus benar-benar bisa. Jadi ya harus benar-benar fokus gitu di sini. Untuk masakan aku hari ini tuh teman-teman, ini ada sop-sopan kan seperti yang aku bilang tadi, ada bunga kol, wortel, terus juga udah sih itu aja teman-teman. Aku juga nggak kasih kentang ini tuh, jadi ini tuh cuman kayak wortel sama kasih kentang deh, ini aku kasih kentang sedikit, terus juga wortel dan juga ada bunga kol ya. Aku nggak kasih ayam teman-teman untuk anak-anak kali ini karena tadi tuh mereka udah makan ayam, jadi ya udah ini tuh sayuran aja. Anak-anak itu kalau misalnya sayuran gitu ya, dia tuh suka juga sama yang namanya wortel dan juga kentang gitu ya. Nah kalau bunga kol anak-anak kayaknya nggak terlalu suka sih teman-teman. Tapi kalau kentang sama wortel, terutama wortel ya, itu mereka tuh benar-benar suka banget. Bahkan aku tuh kadang sering kalau misalnya lagi nggak ada lauk gitu ya, udah wortel itu aja teman-teman, kayak aku sop gitu. Jadi itu tuh anak-anak udah lahap banget gitu loh makannya, masya Allah banget. Mereka sih bukan tipe anak-anak yang susah makannya ya teman-teman. Walaupun badannya tuh kayak nggak terlalu kelihatan nambahnya, nggak gendut gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah sih anak-anak itu makannya bagus, minum susunya juga bagus. Kadang itu kalau misalnya lagi pengen banget misalnya pagi-pagi bangun tidur minta susu gitu ya, tapi keseringannya sih enggak teman-teman, jarang banget dia minta susu gitu ya. Yang paling penting itu tuh dia tuh minta susu ya pas mau tidur gitu, pas mau tidur siang, pas mau tidur malam. Nah itu tuh wajib banget susu gitu. Tapi entah kenapa badannya tuh kok nggak mau yang besar gitu ya, nggak yang gemuk kayak gitu ya teman-teman. Bundanya napas aja itu nambah teman-teman ya berat badannya gitu.
Oke deh, balik ke videonya lagi ya teman-teman. Abaikan pembicaraan yang gak terlalu penting tadi. Ini alhamdulillah masakan aku udah selesai teman-teman. Ini udah mateng, ada sambal kentang dan juga ayam. Terus itu ada sop-sopan, punya anak-anak. Bukan buat anak-anak aja sih, tapi ini buat kita semua ya teman-teman. Jadi ini tuh aku langsung masak aja sekalian teman-teman untuk sayurnya, karena anak-anak tuh udah minta makan. Oke, alhamdulillah teman-teman, masakan udah selesai dan ini aku lanjutin di sore hari setelah pulang dari wirid ya teman-teman. Jadi tadi setelah masak itu langsung kasih anak-anak makan, terus siap-siap buat pergi wirid. Dan ini habis asar teman-teman ya, aku tuh mau lanjut ngelipatin pakaian dulu, karena emang pakaian tuh udah bener-bener banyak ya teman-teman. Pokoknya tadi habis masak tuh aku juga lanjut beres-beres ya teman-teman. Pastinya nggak mungkin dong dapurnya ditinggal dalam keadaan kotor gitu ya. Karena jujur aku tuh seneng teman-teman kalau misalnya habis masak tuh langsung diberesin gitu. Nah pas aku lagi ngelipat pakaian ini teman-teman, anak-anak itu lagi tidur ya posisinya. Jadi pulang wirid itu habis asar, anak-anak tuh langsung aku tidurin. Walaupun kayak tidurnya tuh kayak cuma setengah jam atau sejam, pasti aku tidurin teman-teman. Karena ya anak-anak tuh udah terbiasa tidur siang. Jadi untuk apa ya, untuk menjaga kedisiplinannya aja gitu teman-teman, biar nggak susah gitu ya disuruh tidur siang gitu. Makanya ini walaupun udah sore aku tetap aja suruh mereka tidur siang sebentar. Dan berhubung hari ini tuh cuaca nggak yang terlalu terik banget sore ini, aku tidurin anak-anak di kamar belakang aja teman-teman. Jadi kalau misalnya cuaca nggak terlalu terik, anak-anak tidur di kamar belakang itu tuh nggak bakalan terlalu kepanasan gitu ya. Tapi kalau misalnya cuaca itu terik teman-teman, itu benar-benar kepanasan dan pasti udah benar-benar gerah banget. Di sini aku ngelipat pakaian itu pakaiannya anak-anak doang ya teman-teman. Pakaian yang gede-gede itu nggak aku lipat dulu. Ini aku dahuluin pakaiannya anak-anak aja. Dan di sini teman-teman sambil nyusun ke dalam lemari pakaian, ini aku juga ngerapihin selemarinya anak-anak karena emang lemari mereka itu udah benar-benar berantakan banget. Kalian bisa lihat ya teman-teman, di keranjang itu tuh juga ada pakaian anak-anak yang cucian aku beberapa hari lalu, itu udah aku lipetin. Jadi itu tuh belum aku susun ke dalam lemari gitu, karena mumet teman-teman ngeliat lemarinya tuh berantakan banget gitu ya. Makanya aku tuh masih nunggu-nunggu mood gitu. Sambil nungguin mood datang, cucian baju udah datang lagi gitu yang harus dilipat. Jadi udah deh aku lipat aja dulu. Baru ini aku lanjut buat ngerapiin sekaligus semuanya aku rapihin ya. Karena kalau misalnya udah nyusunin pakaian ke dalam lemari kayak gini, nggak dirapin semuanya itu kayak ngerasa kurang nyaman gitu ya teman-teman ngelihatnya. Terus juga takutnya nanti tuh jadi nggak muat gitu loh teman-teman di lemari gitu. Makanya udah ini aku rapihin biar enak juga kan nyusunin pakaiannya. Terus juga lebih enak juga nanti kalau misalnya mau nyari pakaian gitu ya teman-teman. Lemari anak-anak ini ya teman-teman itu tuh berantakannya karena mereka tuh kadang sering manjat-manjat ke sini, kadang tuh sembunyi-sembunyi di sini gitu ya. Kadang itu mereka tuh minta pas habis mandi terus milih baju sendiri, dan ya udah deh diacak-acak teman-teman. Makanya aku tuh kemarin tuh lagi males banget gitu ya mau nyusunin pakaian ke dalam lemari karena ya itu ngelihat keadaannya berantakan gitu teman-teman. Makanya ya butuh mood banget sih. Oke, ini aku lanjut. Ini udah di malam harinya. Ini tuh udah hampir menjelang tidur ya teman-teman. Jadi videonya itu disambung-sambungin aja gitu ya. Ini menjelang tidur, sebelum tidur. Ini anak-anak tuh aslinya udah aku rebahin di kasur sih. Pokoknya udah siap. Mereka terus juga udah minum susu. Ini aku di dapur dulu bentar, mau rapi-rapi di dapur biar besok pagi tuh bangun dapur tuh udah dalam keadaan yang bersih, udah dalam keadaan yang rapi, biar mood itu bagus ya teman-teman di pagi hari. Pokoknya itu walaupun cuma kayak sekedar ngelap-ngelap ataupun cuma cuci piring, itu sebaiknya dilakukan di malam hari sebelum kita tidur biar pagi tuh jadi jauh lebih produktif karena mood kita itu bagus. Di sini selain aku ngelap-ngelap teman-teman, aku juga bakalan nyuci piring ya teman-teman, karena ini adalah perkakas yang buat makan tadi siang sama juga makan malam gitu ya. Jadi ya udah ini aku mau cuci-cuciin dulu. Pokoknya aku tuh pengen dapur ini tuh udah dalam keadaan yang bersih, rapi sebelum aku tinggal tidur biar lebih nyenyak juga tidurnya gitu ya. Karena kalau misalnya dapur tuh udah bersih dan rapi, tidur tuh jadi lebih berasa nyenyak gitu.
Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah kalian ikutin kegiatan aku hari ini dari pagi sampai malam. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Assalamualaikum, bye.